Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Malam ini kita akan membahas dinamika politik dalam minggu-minggu terakhir yang semakin hari semakin dinamis, semakin menarik, semakin banyak manuver, semakin banyak berita juga di media massa. Malam ini kita akan melihat ada pemandangan yang perlu kita perhatikan. Jokowi, presiden kita, sepertinya sudah di simpang jalan. Sementara Anies jadinya melenggang. Kenapa di simpang jalan? Di satu pihak dia masih terikat sebagai kader partai. Tapi di lain pihak, dia minggu-minggu terakhir kayak lebih berat kepada Prabowo. Apalagi terakhir itu Projo udah mendukung Prabowo, tidak ke Ganjar. Padahal selama ini yang menggadang-gadang Ganjar itu adalah Jokowi. Dan Anies kelihatannya akan melenggang karena Surya Paloh ketemu dengan Jokowi sehari setelah Surya Paloh pidato yang sangat keras di apel siaganya Nasdem. Dan tentu saja itu jadi perhatian publik. Apalagi Surya Paloh mengatakan bahwa dalam pertemuan dia besoknya dengan Jokowi menanyakan siapa calon wakil presidennya Anies. Seolah-olah bahwa Anies udah oke, sekarang wakilnya siapa? Dan Surya Paloh, walaupun ini agak lucu juga, Surya Paloh bilang dia nggak tahu, padahal dia ketua partai yang mengusung Anies. Tapi apapun itu politik. Saya akan, karena bukan pengamat politik, saya akan minta yang menganalisa ini Burhanuddin Muhtadi, pengamat politik. Langsung memulai. Biasanya yang duduk di tengah paling akhir. Gitu. Oke Bang Karni Ilyas, terima kasih atas undangannya. Saya ingin memulai dari peristiwa reshuffle kabinet hari Senin yang lalu. Ini reshuffle yang ke-8 sejak Presiden Jokowi dilantik 20 Oktober 2014. Dan dibanding dengan presiden-presiden sebelumnya, Presiden Jokowi adalah presiden yang paling banyak melakukan reshuffle. Artinya Presiden Jokowi tidak alergi terhadap perombakan kabinet, itu satu. Meskipun perombakan kabinet itu sendiri, itu bisa dibaca satu atas dasar kebutuhan untuk melakukan perombakan, atau yang kedua, dan ini yang sering terjadi, yaitu faktor keterpaksaan. Nah yang terakhir ini ada unsur keterpaksaan, karena posisi Menkominfo itu sudah kosong 2 bulan setelah Pak Joni Plate tersandung kasus BTS. Jadi selama 2 bulan kursi Kominfo dijabat oleh PLT Profesor Mahfud, dan selama itu pula tidak ada perombakan kabinet. Pertanyaannya, kenapa perombakan kabinet dilakukan sehari setelah apel siaga perubahan? Jadi dari sisi timing bisa saja publik menafsirkan reshuffle kabinet yang dilakukan sehari setelah apel siaga perubahan sebagai respon atas pidato Bang Surya di apel perubahan. Selain tentu saja adalah ada beberapa hal yang tidak biasa. Pertama, dari sisi waktu perombakan kabinet. Umumnya Pak Jokowi melakukan perombakan kabinet di hari Rabu. Nah kali ini di hari Senin. Yang kedua, umumnya kalau terjadi perombakan kabinet, menteri yang berasal dari partai politik itu digantikan oleh sosok atau
seorang menteri yang diusulkan dari partai politik yang bersangkutan. Bisa mengisi pos yang sama, bisa juga dilukir dengan mengisi posisi di tempat lain sebagai kompensasi kalau ada menteri dari partai politik yang diganti. Nah, kali ini menteri yang diganti yaitu Pak Joni Plate itu diganti oleh sosok yang bukan berasal dari Partai Nasdem. Jadi jatah Nasdem berkurang dari 3 menjadi 2. Kemudian tidak ada the so-called konsultasi. Karena kalau misalnya kita melihat kasus perombakan kabinet untuk posisi Wamen, Wakil Menteri Agama, yaitu Pak Zainud Tauhid yang berasal dari P3, itu usulan dari P3 yang kemudian digantikan dari partai yang sama, yaitu Pak Saiful Rahmat. Nah, jadi kalau kita baca, bisa jadi perombakan kabinet ini semacam sentilan kepada Nasdem. Baik dilihat dari sisi timing, maupun dilihat dari sisi berkurangnya kursi dari Partai Nasdem di kabinet, dari 3 menjadi 2 menteri. Nah, jadi itu yang pertama. Nah, apa yang bisa kita lihat ya dari perombakan kabinet yang terakhir kemarin. Pertama, Nasdem secara umum itu relatif menerima. Ya. Mungkin hanya Pak Effendi Hoiri yang statementnya di luar dari pakem Partai Nasdem. Partai Nasdem dari Bang Surya, Bung Willy, Pak Ahmad Ali, semuanya sama mempersilahkan Presiden Jokowi melakukan reshuffle. Jadi tidak ada nuansa ketidakpuasan minimal di depan publik, kecuali Pak Effendi Hoiri yang menyebut reshuffle terakhir yang menggantikan posisi Pak Joni Plate dengan Budi Ari itu sebagai gosop. Gosop itu dalam istilah pesantren meminjam barang milik orang lain tanpa izin dan hukumnya tidak halal, itu istilah Effendi Hoiri ya. Nah, itu istilah Effendi Hoiri yang saya kira mungkin mewakili personal. Ya maklum lah ya, namanya juga berkurang 1 posisi. Tetapi overall tidak ada kekecewaan sama sekali ya. Kalau kita baca dari statement Pak Surya Paloh. Nah, kemudian ada pertemuan yang buat saya menarik antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi setelah reshuffle. Jadi pertemuan kedua tokoh ini menurut saya pertemuan yang sangat mahal. Karena melibatkan 2 tokoh yang punya rekam jejak persahabatan yang lama, lebih dari urusan politik elektoral, tapi hubungan yang sangat personal antara kakak dan adik, ya, karena Bang Surya suka tidak suka karena posisinya lebih senior, sering diposisikan sebagai kakaknya Pak Jokowi, yang karena peristiwa politik sejak Oktober tanggal 3 2022, itu seolah-olah hubungan keduanya menjauh. Saya sebut seolah-olah, meskipun kenyataannya tidak bisa kita pungkiri. Dulu pertemuan keduanya nyaris tidak bisa dihitung dengan jari. Sekarang sepertinya kok ada kesan Pak Surya Paloh sulit untuk bisa bertemu dengan Pak Jokowi setelah pencapresan Anies. Jadi pertemuan setelah reshuffle dan apel siaga perubahan kemarin itu pertemuan yang sangat mahal karena satu, memberi pelajaran kepada publik betapapun keduanya sekarang berbeda jalan terkait dengan 2024, tetapi keduanya bisa bertemu. Ya. Itu menurut saya luar biasa. Ya. Yang kedua, saya sebut sangat mahal karena ada hubungan panas dingin selama ini, tetapi keduanya bisa bertemu, membicarakan sesuatu yang menurut saya tidak sekedar kelangenan. Jadi kalau sekedar silaturahmi atau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bang Surya yang kebetulan hari Minggu sedang merayakan ulang tahun, itu satu sisipan. Tetapi ada hal lain yang menurut saya lebih krusial berkaitan dengan pertemuan kemarin yang mungkin tidak bisa dikatakan secara terbuka di depan publik. Karena dalam politik seringkali kita harus membaca apa yang tidak dikatakan ketimbang apa yang dikatakan. Dan kalau kita lihat raut muka Bang Surya ketika memberikan pernyataan kepada media massa terkait dengan pertemuannya dengan Pak Jokowi, raut muka Bang Surya mengatakan banyak hal. Bang Surya kelihatan sangat happy dalam wawancara dengan media. Ya.
Dan ketika beliau menceritakan pertanyaan Pak Jokowi soal cawapres, ada senyuman yang menurut saya dalam untuk kita tafsirkan. Nah, apakah posisi cawapres yang dibicarakan dalam pertemuan tertutup keduanya itu menjadi pintu masuk buat rekonsiliasi politik Pak Jokowi dengan Bang Surya, wallahu a'lam, tapi kemungkinan bisa menjadi pintu masuk rekonsiliasi politik ya antara kedua tokoh tadi. Jadi yang terakhir yang ingin saya katakan selain pertemuan dua tokoh ini adalah karakter Pak Jokowi dalam melakukan perombakan kabinet. Setidaknya saya membaca dua hal. Yang pertama adalah Pak Jokowi itu menjaga semacam pola perombakan kabinet yang selama ini beliau lakukan dengan cara satu, balancing of power. Itu sangat Jokowi. Apa buktinya? Misalnya Budi Ari diangkat sebagai Kominfo. Kemudian didampingi oleh Nezar Patria. Ini jelas sangat Jokowi. Budi Ari Ketua Umum Projo yang sebelum beliau diangkat sebagai Kominfo, Menteri Kominfo, beliau mengeluarkan statement yang bisa dibaca sangat pro Pak Prabowo. Dan tentu terlalu naif buat kita untuk mengatakan Budi Ari mengeluarkan statement itu tanpa sepengetahuan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi setahu saya bagian dari Dewan Pengarah ya, Projo gitu ya. Tetapi yang menarik, Budi Ari didampingi oleh Nezar Patria yang notabene banyak orang ya mengatakan cukup simpatik sama Ganjar Pranowo. Dan beliau adalah korban Orde Baru. Gitu. Jadi itu yang saya sebut Pak Jokowi ini mencoba membalance keduanya. Selain dua-duanya sama-sama berlatar belakang jurnalis. Ya. Apalagi contoh bahwa Pak Jokowi melakukan balancing of power, dia kurangi Nasdem 1 kursi, tapi 2 kursi kementerian Nasdem dia pertahankan. Itu yang bikin Surya Paloh cukup legowo. Nah ini masuk yang kedua, karakter Pak Jokowi yang kedua dalam melakukan perombakan kabinet. Kalau kita baca 9 tahun beliau berada di kursi kepresidenan adalah istilahnya Sun Tzu nih. Keep your friend close but your enemies closer. Jadi teman lamanya dia pertahankan untuk dekat. Ada hukuman terkait dengan sikap Nasdem yang mencapreskan Anies tetapi tidak dibasmi total. Representasi Nasdem di kabinet. Dia pertahankan 2. Hal yang sama juga dia perlihatkan dengan mengangkat misalnya sosok seperti Jan Farid yang kita tahu ketika menjadi ketua umum P3 itu di luar dari radar istana kan, karena istana saat itu lebih mendukung P3 di bawah Romahur Muzi. Atau orang seperti Roslani ya, beliau seorang profesional, ketua Kadin, tetapi kalau kita cek latar belakang 2014 beliau adalah bendahara tim Prabowo Hatta. Jadi keep your friend close but your enemies closer itu terlihat. Dia coba masukkan orang-orang yang dulu menjadi rivalnya, jangankan pendukung Pak Prabowo dan Sandiaga Uno pun sekarang sudah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi sekarang. Jadi 2 karakter itu yang sangat terlihat, yang menurut saya membuat posisi pihak luar, Nasdem misalnya, menjadi ambigu kan. Karena bagaimanapun ada pertanyaan, ini Pak Jokowi memposisikan Nasdem seperti apa? Ada semacam stick, ya, ada tanda kutip kayak semacam punishment, tapi cuma 1, 2 masih dipertahankan. Nah pertanyaannya kenapa enggak 3-3-nya di reshuffle? Nah tentu ada tafsirnya. Nah 1 mungkin buat Pak Jokowi kalau mereshuffle semuanya, itu justru memberikan kesan kepada publik Nasdem dihukum habis karena faktor politik. Dan itu secara politik malah merugikan Pak Jokowi. Itu 1 ya. Jadi justru Pak Jokowi tidak ingin mengatakan reshuffle
itu karena faktor politik. Meskipun kita tahu ya pemilihan anggota kabinet itu sendiri kan political appointee. Jadi nggak ada itu istilah reshuffle kabinet semata-mata faktor kinerja. Itu bullshit ya. Jadi namanya reshuffle ya urusan politik. Karena kalau urusannya kinerja, banyak menteri yang kinerjanya buruk tetapi masih dipertahankan kan. Artinya ada faktor politik yang lebih dominan. Tapi Pak Jokowi tidak melakukan reshuffle berdasarkan politik kepada Nasdem semua menterinya. Selain tentu saja Anies bagaimanapun masih ada peluang menang. Meskipun selisihnya 12% dibanding peringkat kedua, tapi masih ada 10% masyarakat yang undecided. Dan jangan lupa, pemilu itu bukan semata-mata meyakinkan mereka yang undecided, tapi mereka yang swing. Mereka yang punya pilihan tetapi masih bisa pindah ke lain hati. Dan terakhir, kemampuan memobilisasi pemilih yang militan ke TPS, itu juga menentukan. Karena kalau misalnya ada pemilih yang punya preferensi atau intensi memilih Pak Ganjar atau Pak Prabowo, tapi tidak menggunakan hak pilihnya ke TPS, nggak ada nilainya itu secara elektoral. Dan pendukung Anies, kalau dilihat dari data survei, itu militansi atau loyalitasnya lebih kuat untuk datang ke TPS. Nah, makanya masih ada peluang buat Anies. Meskipun beliau sekarang struggling di peringkat ketiga. Dan kalau misalnya Anies masuk putaran kedua, Pak Jokowi perlu jembatan. Jadi kalau misalnya Nasdem semua di reshuffle, itu namanya burning the bridge. Karena komunikasi ke Anies, satu-satunya via Nasdem jadi terputus. Jadi saya kira itu yang sementara ya, Nasdem juga tidak bisa tiba-tiba mencabut. Karena itu terkesan seolah-olah Nasdem yang ngambek. Jadi sepertinya situasi semacam ini akan terus berlangsung gitu ya. Mungkin sampai ada dinamika politik ya yang membuat keduanya apakah harus tetap berjalan dalam satu koalisi ataukah harus berpisah. Demikian Bang Karni. Jadi Pak Jokowi ngambil ilmu Sun Tzu ya. Mengambil ilmunya Sun Tzu. Kong Beng gitu. Panglimanya. Betul. Jadi itu ilmu yang menurut saya sangat baik diterapkan oleh Presiden Jokowi. Dan Slater, profesor terkemuka dari Michigan, dulu dari Chicago ya, datang ke kantor saya dan menyebut Presiden Jokowi is the most powerful president in post-Soeharto era. Satu, karena popularitasnya sangat tinggi. Over time, kita punya data sejak 2003, approval rating, dan Pak Jokowi justru lebih tinggi approval ratingnya di periode kedua ketimbang periode pertama. Yang kedua, 7 partai pendukungnya di parlemen itu samina watokna. Bahkan Nasdem ya dalam urusan RUU kesehatan pun ketika beberapa bulan terakhir panas dingin hubungannya setuju terhadap RUU itu. Jadi poinnya adalah secara populer dia kuasai, secara elit dia kuasai. Partai pendukung pemerintah banyak Bang Karni, ada 7, tapi perilakunya tunggal. Makanya saya sebut sebagai fenomena one single party. Jadi partai banyak, ada Gerindra, ada PDIP, ada PKB, ada Nasdem, ada Golkar, tapi perilakunya sama. Bahkan dalam urusan kebijakan yang tidak populer sekalipun. Sebut saja IKN, Omnibus Law, revisi Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang Minerba. Ya. Jadi hampir semua kebijakan pemerintah gol. Nah itu indikator beliau kuat. Nah, apa indikatornya? Dan Slater menyebut 2. 1, masuknya Gerindra ke dalam pemerintahan di periode kedua. Kata Dan Slater, masuknya Gerindra ke dalam pemerintahan itu membuat tidak ada oposisi yang signifikan di luar pemerintah. Karena PKS dan Demokrat cuma 19%. Yang kedua, nah ini yang unintended sebenarnya. Karena menurut saya bukan maunya Pak Jokowi awalnya. Yaitu Pak Kiai Haji Ma'ruf menjadi wapres. Kata Dan Slater itu yang membuat kekuatan Presiden Jokowi makin bertambah. Karena Pak Kiai Ma'ruf adalah representasi NU. Rois Am PBNU. Ormas terbesar bukan hanya se-Indonesia tapi sedunia. Dan itu membuat politik formal maupun informal itu semuanya di belakang Presiden Jokowi.
Nah, saya sebut unintended karena Pak Kiai Ma'ruf awalnya bukan maunya Presiden Jokowi. Pak Jokowi setahu saya waktu itu punya preferensi kepada Pak Mahfud. Tapi lagi-lagi semesta sedang berpihak kepadanya. Katanya Ma'ruf itu dari Bu Mega. Ya, tapi bukan dari Pak Jokowi kan? Iya, dari Bu Mega. Tapi bagaimana Anda melihat yang saya bilang tadi, bahwa Jokowi sekarang di simpang jalan? Antara mau ke Ganjar, hampir gak jadi itu. Dengan Ya, ini Prabowo. lagi-lagi ini bacaan saya ya sebagai analis, mungkin berbeda dengan kawan-kawan yang berada di dalam. Pertama begini, Bang Karni. Ganjar ini suka tidak suka, itu yang melahirkan adalah Pak Jokowi. Ya, yang menggadang-gadang juga dia. Betul. Jadi bidan yang melahirkan Ganjar Pranowo sehingga elektabilitasnya melesat, terutama April 2022 udah nomor 1, itu tidak lepas dari tangan dingin Pak Jokowi. Termasuk Projo, acara di Magelang, di saat Pak Jokowi diundang di acara Projo dan kemudian mengatakan capres yang akan kita dukung mungkin yang ada di sini, dan kebetulan yang ada adalah Ganjar, itu menunjukkan Ganjar dan Pak Jokowi serta Projo punya hubungan khusus. Di saat Mas Ganjar justru sedang berjarak dengan elit PD Perjuangan. Jadi saat itu kan Ganjar justru dikenal sebagai sosok yang rebellious ya, yang tanda kutip seolah-olah berada di luar dari radar elit PD Perjuangan. Tetapi ada dua peristiwa menurut saya yang membuat ada perubahan cukup signifikan bagaimana hubungan Mas Ganjar dengan Pak Jokowi. Yang pertama adalah gagalnya Piala Dunia U20. Ya. Jadi itu terlihat dari data basis Pak Jokowi, termasuk mereka yang punya intensi memilih Ganjar, itu kecewa dengan sikap PD Perjuangan dan statement Mas Ganjar dan Iwayan Koster. Jadi menarik tuh. Statement PD Perjuangan dan Iwayan maupun Ganjar itu justru tidak merepresentasikan basis masanya, tapi merepresentasikan basis pendukung Anies gitu kan. Nah, jadi statement itu mengecewakan basis Pak Jokowi juga karena irisan kan antara pendukung Ganjar dan pendukung Jokowi. Yang kedua adalah deklarasi tanggal 21 April. Di deklarasi tanggal 21 April itu terkesan membuat posisi Ganjar yang awalnya dianggap sebagai tanda kutip penerus Jokowi dan Jokowi sebagai bidannya, tiba-tiba Ganjar dianggap tanda kutip sebagai properti orang lain. Diambil alih oleh Bu Mega. Ini lagi-lagi kesan ya, bisa salah, tapi ada semacam asumsi seolah-olah Pak Jokowi tidak bisa memiliki Ganjar lagi. Apalagi waktu deklarasi Pak Jokowi sudah mendarat di Solo. Jadi ada kesan seolah-olah yang ingin disampaikan, Ganjar ini dideklarasikan oleh Ibu Mega dan Pak Jokowi ya tidak perlu tahu. Buktinya sudah sampai Solo kemudian disuruh balik. Jadi ada dua peristiwa itu yang membuat sepertinya ada jarak keduanya. Tapi lepas dari segalanya Bang Karni, hubungan Pak Jokowi dengan Ganjar sulit untuk digantikan. Meskipun sekarang Pak Jokowi dekat dengan Pak Prabowo. Kenapa? Karena ada banyak kesamaan. Satu, berasal dari satu partai. Dua, berasal dari satu daerah. Jadi sama-sama dari Jawa Tengah kan. Meskipun Pak Prabowo orang tuanya juga dari Banyumas. Tetapi di mata publik, meskipun pendukung Pak Jokowi sekarang sebagian sudah mengalir ke Pak Prabowo, tapi kalau ditanya siapa capres yang dianggap didukung Pak Jokowi, Ganjar masih teratas. Kalau ditanya kepada publik. Iya. Kan hal-hal semacam ini kan hanya konsumsi elit ya. Tapi kalau ditanya kepada publik, publik masih merasa capres idola Pak Jokowi adalah Ganjar. Meskipun ada tren peningkatan, mereka yang menilai Pak Prabowo adalah capres yang didukung Pak Jokowi. Ya, rakyat di bawah memang belum tahu bahwa angin sudah berubah. Musim sudah berganti. Baik. Tapi bagaimana dengan Anies? Dengan jawaban, artinya dialog antara Pak Jokowi dengan Surya Paloh yang menanyakan siapa wakil presiden.
Apa udah melenggang Anies? Atau masih terancam sprindik? Begini, Bang Karni ya, menurut saya ya, kalau ada inisiatif untuk mengkriminalisasi Anies via jalur hukum, apalagi dengan peluru hampa, artinya buktinya tidak beyond reasonable doubt, itu justru malah menaikkan elektabilitas Anies. Menurut saya bodoh sekali kalau ada pihak-pihak yang mencoba mengkriminalkan Anies dengan jalan-jalan yang tidak bisa dibuktikan secara hukum. Kenapa? Karena simple, harus ada bukti yang kuat untuk menunjukkan kalau memang Anies bisa dibidik dengan sprindik, gitu ya. Jadi menurut saya kemarin pertanyaan Pak Jokowi kepada Bang Surya, saya sebut tadi satu hal yang memungkinkan buat jalan rekonsiliasi adalah kalau cawapres Anies ini itu cawapres yang juga bisa dipahami atau minimal satu jalur, ya, satu lane namanya, lane dengan istana. Itu mungkin Presiden Jokowi bisa memaklumi itu. Satu lane, entah itu Khofifah, entah itu Yeni Wahid. Itu kan bagaimanapun sosok-sosok yang tidak frontal ya dengan istana. Tapi kalau misalnya bukan yang satu lane, bisa jadi ya, sulit untuk melenggangkan Mas Anies di 2024. Cuma pertanyaannya adalah, kalau cawapresnya bukan AHY, pertanyaannya Demokrat mau terima nggak itu? Saya nggak yakin Demokrat mau terima. Karena Demokrat tetap solid bersama Anies sepanjang insentif elektoral sebagai cawapres yang berasal dari partainya tetap dibuka. Kalau tidak dibuka, apa insentif buat Demokrat mendukung Anies? Sementara kans Anies untuk menang relatif lebih kecil dibanding Pak Prabowo atau Ganjar. Jadi satu-satunya insentif buat Demokrat untuk tetap mendukung Anies adalah AHY tetap berada di dalam sebagai cawapres. Tapi kalau ternyata tidak, saya kira kemungkinan ke Bung Andri Rosiade. Nah kalau misalnya itu yang terjadi, Anies kan gak dapat tiket. Kalau hanya dari Nasdem dan PKS. Jadi lagi-lagi apakah Anies bisa berlayar menuju 2024 atau tidak, itu masih dalam misteri Tuhan selain jodoh dan kematian. Gitu ya. Ya kita ingin dengar dari Nasdem nih. Apa jawabannya tuh? Benar gak tuh evaluasinya tentang ya langsung. Langsung. Iya. Makasih Datuk Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini dalam banget apa yang dikatakan oleh Om Burhan ini kan. Urusan jodoh dan kematian, urusan Allah termasuk Anies berangkat atau tidak gitu. Ya tentu suatu hal yang menjadi suatu jauh dari sorotan sniper menjadi lebih adem. Kalau sekarang terjadi gonjang-ganjing, apa yang Bang Karni bilang tadi, artinya tekanan kepada Anies yang selama ini cukup besar dalam bentuk teror, intimidasi itu jadi berkurang. Ada kata pepatah Bang Karni, dua gajah saling bertarung, biasanya pelanduk yang mati di tengah. Kalau ini enggak, seperti tema kita malam ini, kancilnya jalan melenggang gitu. Ini kan tensi kepada Anies jadi sangat berkurang. Di sini kemudian yang harus kita lihat, kehadiran seorang Surya Paloh dalam konteks perpolitikan nasional, Nasdem dalam hal ini menjadi titik equilibrium yang sangat krusial. Panas-panas, situasi yang panas
dan unpredictable ini, Nasdem menjadi titik equilibrium yang sangat penting. Kenapa? Terlalu jauh kita berspekulasi untuk kemudian, wah Anies berangkat atau tidak. Itu terlalu melihat segala sesuatu, dalam hal seperti itu aja kita sudah tidak demokratis berpikir. Sudah tidak adil berpikir. Padahal adil itu sejak dalam pikiran. Terlalu konspiratif ya. Ini kan bagaimana kita sama-sama merayakan hak demokrasi kita. Dan saya sangat yakin bahwasanya melihat proses seperti ini ya, bahwa itu akan tidak terjadi lah ya. Dengan pertanyaan Pak Jokowi siapa calon wakilnya Anies kepada Pak Surya, itu menunjukkan bahwasanya ini akan ada 3 pasang. Ya itulah representasi hari ini. Dan kalau kita lihat secara konstelasi, Prabowo, Ganjar, dan Anies yang benar-benar mampu hadir sebagai sebuah representasi kebaharuan, perubahan, itu cuma Anies Baswedan. Nah, banyak spekulasi-spekulasi itu wajar saja. Kalau kita lihat Bang Karni secara akal sehat, kalau Anies tidak menjadi gangguan, kalau Anies tidak menjadi ancaman, kenapa dia harus dijegal? Kenapa dia harus dikhawatirkan? Kenapa? Itu pertanyaan kita secara basic saja. Ini budak Siko nih, kalau dia tidak potensial sebagai seorang yang akan lahir memimpin Indonesia dengan gerakan perubahan itu, kenapa harus khawatir? Yang satu dari partai besar, yang satu didukung atau dalam restu presiden, terus yang ini modal bismillah dengan kehendak rakyat saja gitu. Kenapa harus takut? Nah, konteks ini yang harus kita lihat. Nggak usah kita kemudian berpraduga-praduga. Mari kita rayakan ini dalam penuh spirit kedewasaan saja. Bahwasanya kita sama-sama punya hak demokrasi. Kita apa yang kemudian bisa kita ambil sebuah pembelajaran dengan pertemuan Bang Surya dengan Pak Jokowi terakhir ini adalah sepanas apapun situasi, kita bisa saling bertemu, kita bisa saling berdialog, kita bisa saling menghormati pilihan-pilihan yang berbeda. Ini yang kemudian harus kita ambil sebagai sebuah pembelajaran. Jangan kemudian kita terjebak terus-menerus dengan narasi yang dramaturgi. Ini benar-benar ya situasi yang tidak memberikan pembelajaran yang baik kepada satu elit dan elit yang lain, termasuk kepada rakyat. Nah, konteks inilah yang benar-benar kita letakkan. Jangan kemudian kita emosional terus-menerus. Ketemunya tegang-tegangan, baper-baperan gitu. Enggak, jangan. Kita tentu juga harus move on untuk belajar bagaimana proses orang punya aspirasi, orang punya representasi gitu, orang punya sikap politik. Dan saya melihat tentu ini yang terus-menerus kita kembangkan. Sayang kita kalau para kaum cendekiawan kita juga berpikiran dalam frekuensi, dalam perspektif yang kemudian benar-benar konspiratif ya. Tidak kemudian memberikan sebuah standpoint keberpihakan bagaimana merayakan democratic right gitu ya. Secara independen, secara merdeka gitu. Itu yang harus sama-sama kita junjung, Bang Karni. Jadi sekali lagi koalisi perubahan untuk persatuan ini punya traktat bersama untuk kemudian siapa yang menjadi calon wakil presiden ini kita serahkan pada Anies. Bahwasanya ada offering dari Demokrat terhadap Mas Ahaye itu wajar saja. Ada offering dari PKS untuk Aher itu wajar saja. Nasdem punya preferensi itu wajar saja. Ini dinamika dan kemudian bagaimana dinamika ini bisa kita manage ya itu sebuah tantangan bagi kami dan ya ini bicara kesabaran saja. Siapa yang akan mendampingi ini? Anies kan calon wakil presiden yang pertama kali dideklarasikan.
Siapa yang akan mendampingi Anies? Ya kita sabar aja sampai ujung Bang Karni. Jangan, ini kan unpredictable semua nih. Siapa yang menyangka Ganjar yang digadang-gadang sama Pak Jokowi tahu-tahu berbalik arah. Wallahualam. Mana tahu besok atau minggu depan tahu-tahu Pak Jokowi telepon Anies, kita ngopi-ngopi ya. Ini sebuah situasi yang benar-benar sangat cair. Tapi yang paling prinsipil dari hal-hal seperti ini adalah kita berkontestasi dalam suasana yang fiesta. Suasana yang riang gembira, tidak kemudian tidak atos-atosan, tidak bermusuhan. Nah, ini yang paling penting menjadi catatan kita, dan kemudian saya melihat Pak Jokowi akan memainkan peran ini beberapa waktu ke depan gitu. Karena apa? Ya tentu beliau juga akan arif bijaksana. Setiap proses transisi akan melahirkan soft landing, dan itu bagaimana titik temunya adalah agenda-agenda pembangunan tetap berjalan, dan yang paling mahal adalah Bang Karni, stabilitas. Kita baru selesai keluar dari pandemi, dan bagaimana komitmen para kontestan, para politisi, para penggiat-penggiat ini, stakeholder ini terhadap stabilitas pembangunan nasional. Itu moral obligation, itu political obligation dari setiap orang yang berkontestasi. Jangan kemudian perlagaan ini, agenda 5 tahunan ini kemudian merusak apa yang pernah kita solidkan secara bersama-sama, Bang Karni. Oke. Kemarin Pak Jokowi itu ya bertanya ke Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, siapa calon wakil presiden Anies? Dan Surya Paloh tidak bisa jawab karena nggak tahu. Saya kira dia salah nanya. Terusnya dia nanya ke panitia 9. Siapa? Tim 8. Panitia 8. Siapa calon presiden? Panitia 8 yang udah hampir setahun ya. Harusnya udah ada itu. Iya. Ini yang lain juga belum gerak-gerak juga Bang Karni. Kalau sekarang kok kantong Doraemonnya dibuka Bang Karni, kalau bahasa kampung Bang Karni itu, kalau tambuh itu tidak boleh dengan nasi dingin gitu ya. Jadi kalau nasinya dingin gak panas lagi, makan rendang gak enak Bang Karni. Jadi kita harus sabar. Ini benar-benar pertarungan dengan Hausdauer, dengan kesabaran tingkat dewa ini Bang Karni. Tentu tidak ada yang berdialektika dalam ruang yang kosong. Hanya orang-orang yang gegabah, orang-orang yang kemudian ya ini barat puasa lah Bang Karni. Kita lihat Andre, kita lihat kakak Putra, kan belum juga ada wakilnya, masih saling goda-godaan. Hari ini Andre datang ke Demokrat, mana tahu bisa harapan. Ini kan masih main lirik-lirian, tapi yang di dalam hati kan sudah ada Bang Karni. Tinggal bagaimana ini dipublis sekarang atau tidak. Ya kalau jangan-jangan ini Bang Karni, Anies ini kan kami yakin tuh apa, Anies nih rezeki anak solehnya besar nih, kupingnya agak besar gitu ya. Kalau orang kupingnya agak besar tuh rezekinya agak besar juga gitu. Apa? Ya kita lihat nanti dengan gonjang-ganjing seperti ini, tahu-tahu geruduk-geruduk ada aja partai yang gabung. Kita bisa dialog, ini gimana baiknya. Tentu Bang Karni, pencalonan Anies ini adalah sebuah praktik politik virtue kerelaan dipimpin yang sangat luar biasa. Bang Karni bisa lihat bagaimana traktat itu mengatakan masalah calon wakil presiden diserahkan pada Anies. Itu sebuah praktik politik yang benar-benar menunjukkan sebuah keadaban, kebajikan yang ya bukan hal yang main-main. Cuma karena kemudian ini luput karena dramaturginya terlalu besar ya. Karena memang kudapan kita tuh lebih banyak sinetron, bukan kemudian praktik-praktik baik yang lainnya luput gitu. Jadi Bang Karni don't worry, elemen of surprise itu penting di dalam kontestasi.
Ya drama itu juga dibikin oleh 3 partai dong. Udah bilang diserahkan ke Anies. Terus ngapain lagi panitia 8 dibentuk? Oh, panitia 8 sebelumnya, Bang. Baik pemirsa, judulnya Jokowi di Simpang Jalan. Padahal berdiri di simpang jalan itu adalah tempat yang paling berbahaya. Kalau Anda nggak ditabrak dari depan, Anda akan ditabrak dari belakang. Kalau nggak dari kiri, Anda ditabrak dari kanan. Kata di Iron Lady Meg Thatcher, Margaret Thatcher. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang giliran Dewan Pembina Ganjarian Spartan, Eko Kuntadi. Spartan. Terima kasih Pak Karni. Kalau kita lihat dari tema hari ini, Jokowi di Simpang Jalan mengasumsikan bahwa Pak Jokowi bergerak sekarang itu hanya dalam konteks politik hari ini. Karena itu diasumsikan dia di simpang jalan antara pilih Prabowo, pilih Ganjar, atau kemarin memberi ruang kepada Pak Surya Paloh berdiskusi tentang cawapresnya Pak Anies Baswedan. Saya coba melihat seperti beberapa kali pidato yang disampaikan Pak Jokowi bahwa pemilu 2024 ini adalah titik penting bagi Indonesia ke depan. Titik penting maksudnya kita menjelang bonus demografi, ini adalah titik di mana kita bisa bergerak, bisa melompat Indonesia lebih maju ke depan. Oleh karena itu, barangkali kalau kita baca ini dalam konteks yang tidak cuma sekedar hari ini, apa yang dilakukan Pak Jokowi sekarang dengan tetap memelihara hubungan, katakanlah misalnya dengan Nasdem yang dianggap ketika mencalonkan Pak Anies itu berbeda pandangan politiknya dengan Pak Jokowi. Tetap seolah-olah ambigu antara Ganjar dengan Pak Prabowo. Saya melihat ini adalah satu titik di mana Pak Jokowi meyakini ke depan ini yang paling penting bukan cuma sekedar siapa yang jadi presiden Indonesia dan pemilu ini bisa melahirkan dikotomi seperti 2014-2019 yang amat rumit itu melahirkan oposisi yang kuat sehingga pemerintahan besok nggak efektif. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana besok pergantian ini, pergantian pemerintahan, pergantian presiden ini juga tidak mengganggu jalannya pemerintahan Indonesia ke depan. Karena satu syarat penting untuk bergerak Indonesia ke depan adalah persatuan. Bukan cuma persatuan masyarakat yang tidak terdikotomi, tetapi juga kekuatan di parlemen yang harus mendukung kerja-kerja pemerintah ke depan. Tidak bisa dipungkiri ketika Gerindra diajak masuk oleh Pak Jokowi ke depan, itu banyak undang-undang yang boleh dikatakan tadi Mas Burhan bilang sangat sensitif, bahkan tidak populer, itu lolos. IKN, Undang-Undang Kesehatan, Omnibus Law, ini hanya bisa terjadi ketika pemerintahan eksekutif juga didukung oleh parlemen yang solid, parlemen yang kuat. Jadi saya membaca
posisi Pak Jokowi di simpang jalan yang seolah-olah ini kebingungan, dilihat ini mau kemana, itu adalah cara dia untuk tetap menginformasikan kepada kita, kepada publik, efektivitas Indonesia ke depan itu harus ada persatuan, baik di masyarakat maupun di parlemen nanti. Kekuatan eksekutif harus didukung oleh kekuatan legislatif yang juga solid, itu yang pertama. Yang kedua, langkah ini sudah cukup berhasil kalau kita perhatikan dalam menjelang pemilu saat ini, itu jauh berbeda dengan pemilu 2014 dan 2019. Di media sosial, hoax itu sudah berkurang sangat drastis hari ini. Perdebatan-perdebatan siapa capres itu perdebatan-perdebatan yang berbeda banget dengan 2014, berbeda dengan 2019. Di mana hoax bertebaran, di mana informasi bohong bertebaran. Sekarang kita merasakan ada peningkatan literasi publik terhadap informasi, terhadap politik, dan ini menggembirakan kita. Oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa posisi Pak Jokowi itu bukan di simpang jalan, tapi dia tetap ingin menjaga jembatan ini. Jembatan persatuan ini, karena itulah satu-satunya syarat penting kita untuk maju ke Indonesia ke depan. Gitu loh. Ini yang saya lihat posisi Pak Jokowi hari ini. Dia tetap menjaga hubungan baik dengan Nasdem kalaupun diasumsikan publik ada perbedaan pandangan politik. Dia tetap seolah-olah dianggap ke Pak Prabowo, memberi ruang Pak Prabowo secara langsung, tetapi juga pada saat bersamaan memberi ruang juga kepada Pak Ganjar Pranowo. Ini ruang yang menurut saya menarik dan bisa jadi pelajaran buat kita bahwa Pilpres kali ini sudah satu step lebih naik kelas kita. Sebagai sebuah negara demokrasi naik kelas, dan Pak Jokowi adalah orang yang menjadi stimulan naik kelasnya masyarakat Indonesia untuk menghadapi Pilpres kali ini. Kira-kira kayak gitu Pak Karni, terima kasih. Jadi Pak Jokowi berapa minggu belakangan, tiap minggu ketemu dengan Prabowo biasa aja itu. Ketemu Pak Ganjar juga sering. Ya tapi tidak sesering Pak. Ya wajar kan, presiden dengan menterinya kan wajar. Pertemuan antara seorang atasan dengan bawahan dalam rangka kerja pasti jauh lebih sering dong. Kan itu hubungannya atasan bawahan. Bukan Pak Prabowo sebagai capres dan Jokowi sebagai presiden. Ini wajar menurut saya. Jadi menurut Anda kita perlu bersatu baik di rakyat dan juga di parlemen gitu. Kalau menurut saya pemerintahan ke depan akan efektif apabila eksekutif dan legislatif itu punya satu titik pandang sama. Akan tidak efektif ketika misalnya terjadi persaingan yang sangat keras dari partai-partai besar, lalu kemudian persaingan ini diteruskan di parlemen yang akan datang, oposisinya kuat, ya akan sangat tidak efektif ke depan, dan ini bisa menjadi titik krusial untuk Indonesia ke depan. Dan saya lihat ini adalah salah satu di mana kalau kita tarik Pak Jokowi, kita tempatkan posisi dia dengan pertarungan politik hari ini, iya mungkin kita akan lihat dia seolah-olah di simpang jalan. Tapi bacaan saya ini adalah cara untuk tetap membangun jembatan, cara untuk tetap mempertahankan jembatan itu seperti yang sekarang dilakukan pada periode kedua. Bahkan oposan yang paling kuat Gerindra ditarik dalam pemerintahan, dan kita lihat keberhasilannya dalam meloloskan undang-undang yang seringkali barangkali menjadi perdebatan keras di publik. Undang-undang kesehatan, undang-undang IKN tadi seperti yang disebutkan itu kan kalau tidak kuat di parlemen nggak akan lolos itu. Sementara itu adalah salah satu titik penting secara hukum atau secara aturan untuk kita melangkah ke depan. Undang-undang Omnibus Law misalnya yang membuka ruang kepada investasi untuk masuk, itu kalau nggak dijalankan atau kalau gagal diketok, itu kan akan menjadi hambatan kita untuk membuka lapangan kerja baru di mana kita pada tahun yang akan datang punya bonus demografi yang besar. Itu akan menjadi masalah. Nah, titik itu yang sedang dibangun menurut saya oleh seorang Jokowi. Kalau gitu nggak perlu ada oposisi dong.
oposisi penting kayak sekarang saja, cukup PKS sama Demokrat kan nggak signifikan 19% jumlahnya gitu. Ya jadi oposisi yang kecil aja lah. Bisa gelitik aja ya. Karena itu wajar kalau misalnya Nasdem yang katakanlah dianggap bertentangan itu calonnya atau wakilnya di kabinet kan nggak semuanya dicopot. Yang dicopot bukan mau dicopot karena terlibat kasus BTS. Bukan Pak Jokowi yang mau copot karena terlibat. Dan ini harus diganti memang karena terlibat jadi tersangka. Tapi yang dua kan nggak masalah sampai saat ini. Baik, jadi nggak ada persoalan Pak Jokowi itu di simpang jalan. Walaupun awam melihatnya simpang jalan. Sekarang kita dengar dari Ketua Umum Prabowo Mania 08. Noel. Ya, terima kasih Bang Karni. Ini menarik sekali ya. Ketika Jokowi bicara tentang persimpangan jalan. Justru saya melihatnya dari sudut pandang demokrasi. Hari ini yang mampu mengkonsolidasikan demokrasi Pak Jokowi. Makanya tadi apa yang disampaikan Bung Willy, 2024 nanti ya butuh namanya stabilitas politik, jangan tidak. Terjawab juga sudah soal narasi bagaimana soal penjagalan Anies Baswedan. Selama ini kan ada narasi besar bahwa Anies Baswedan itu tidak akan dikasih ruang dalam kontestasi 2024. Nah itu terjawab sudah ketika pertemuan Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh. Sampai ada pertanyaan siapa wakilnya Pak Anies. Dan itu diserahkan langsung dan dijawab langsung oleh Bang Surya bahwa soal Wapres diserahkan ke Anies Baswedan. Artinya narasi yang membangun kesan negatif terhadap Pak Jokowi sudah terjawab sudah. Artinya bahwa 2024 nanti sudah ada 3 kontestasi yang ikut kontes di 2024 nanti. Ada Mas Ganjar, ada Pak Prabowo, kemudian ada Mas Anies. Artinya narasi yang sedikit miring terhadap Pak Jokowi sudah terjawab langsung. Nah soal transisi persimpangan jalan ini, tadi apa yang disampaikan Bang Karni, ya kalau tidak ditabrak dari depan, ya ditabrak dari belakang. Tapi saya melihatnya tidak. Karena memang pada transisi kekuasaan itu kecenderungannya last minute itu banyak orang yang selalu loncat dari kapal besarnya. Atau kalau di eranya SBY itu kapal sudah karam, wah pada loncat semua. Di era Jokowi saya tidak melihat itu sampai detik ini. Karena saya lihat bahwa Pak Jokowi sampai detik ini bagaimana semua infrastruktur kekuasaan, elit, entitas-entitas yang kesannya beroposisi, solid-solid aja tuh, nggak ada tuh. Saya lihat persimpangan jalan buat Pak Jokowi. Jadi yang saya khawatirkan ke depan itu bukan soal persimpangan jalannya, siapa yang mampu menjalankan kelanjutan atau perubahan kalau bahasanya Bung Willy tadi. Karena Pak Jokowi punya kepentingan sekali terhadap 2024. Makanya beliau sampaikan, jangan sampai salah memimpin pemimpin. Itu berkali-kali beliau sampaikan. Makanya beliau juga coba melihat sosok Mas Ganjar seperti apa. Kemudian Pak Prabowo, Mas Anies. Semua para kandidat-kandidat ini di mata Pak Jokowi kan sosok yang luar biasa semua. Apalagi disampaikan Pak Jokowi. Nanti menghadapi 2024 harus yang gembira ya. Mas Ganjar juga sudah menyampaikan itu. Mas Anies itu sahabat saya. Pak Prabowo itu senior saya. Sebalik juga Pak Prabowo menyampaikan itu. Sudah semua ini kawan saya. Mas Anies, Mas Ganjar. Jadi ya tinggal kita ngelihat ke depannya. Ini kan semua sudah terkonsolidasi dengan baik gitu. Tinggal kita butuh kesepakatan bersamanya apa gitu loh. Apakah demokrasi kita mau seperti 2014 kah? Mau seperti 2019 kah? Basisnya kebencian, basisnya hoak. Tadi saya suka sekali, belum nemuin pernyataan cerdas dari Eko Kun tadi. Bicara tentang persatuan. Biasa itu Cokro-Cokro TV itu selalu main eskalasi kebencian tuh. Benci terus gitu loh. Nggak pernah menarasikan persoalan persatuan. Baru kali ini saya lihat dia bicara tentang persatuan. Kaget juga saya. Oh iya. Atau terintimidasi sampingnya Andre gitu. Saya juga nggak ngerti. Baru kali ini
Siapa Eko Kun tadi bicara tentang persatuan itu penting. Kaget juga, luar biasa. Biasa kan mengeskalasi kebencian. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Mungkin kesadaran demokrasinya sudah ada gitu. Cokro TV mulai teredukasi dengan yang namanya Immanuel Ebenezer. Gitu. Ini harus apa? Nah, untuk itu ya tinggal kita ya kewajiban kita di sini saling mengedukasi. Saling mengedukasi tentang substansi demokrasi itu penting. Ini bukan soal kekuasaan aja, tapi bagaimana mencapai sebuah cita-cita besar. Perahu besar ini jangan sampai goyah, jangan sampai bocor lagi. Karena persoalan kepuasan sesaat yang sifatnya parsial. Yang akhirnya kita menuju 2045 Indonesia emas itu benar-benar bisa terwujud. Nah tadi kuncinya tadi apa yang disampaikan Eko Kun tadi yang sudah mulai sadar tidak kesurupan tadi. Dia bicara tentang persatuan. Itu poin yang menurut saya cerdas. Itu loh. Cerdas. Bung Karni di sini sudah mengedukasi kelompok Cokro TV untuk lebih cerdas ternyata. Itu. Noel ini menarik. Bung Karni. Ketika kita ngomong kayak gini, dia mancing-mancing. Baru kali ini dia cerdas. Iya. Saya nggak menemukan episode sebelumnya cerdas ini bicara tentang Terima kasih. persatuan. Kata Tapi Bang saya Karni, harus akuin, saya angkat jempol, mulai cerdas. Kata Bang Karni, baru kali ini saya cerdas. Saya belum lihat Noel cerdas. Nah, nggak apa-apa. Tapi apa yang saya lakukan setelah mengedukasi Eko Kun tadi dan Cokro TV-nya. Tapi Anda setuju gak bahwa saya bilang di persimpangan jalan tadi, selama ini Jokowi di persimpangan jalan. Tapi sekarang saya lihat mengarahnya ke 08 tuh. Ya kecenderungan ke sana itu ada ya. Karena biar gimana pun Pak Jokowi juga kan menginginkan kepemimpinan 2024 ini orang yang pertama punya gagasan, kedua punya komitmen untuk menjaga bangsa ini lebih baik. Apalagi berkali-kali Jokowi bilang kita butuh pemimpin sosok yang mampu berhadapan dengan negara-negara luar. Dan itu terjawab oleh Pak Prabowo ketika berhadapan dengan para menteri luar negeri di Shangri-La, Singapura. Dia jawab tuh, dia lawan tuh. Dan itu kita melihat itu luar biasa. Dan rakyat itu membutuhkan pemimpin yang kuat seperti itu. Bukan pemimpin yang hanya mampu jalan-jalan bersepeda dan makan sendirian. Kayak gitu loh. Kita butuh pemimpin yang kuat seperti itu. Kuat dalam menjaga gagasannya, kuat dengan prinsipnya. Dan kuat juga menjaga tapi proposalnya ditolak sama proposal perdamaian ditolak. Dianggap ini proposal mewakili Rusia katanya. Apa? Di Shangri-La Singapura, di Shangri-La Dialog itu proposal perdamaian Pak Prabowo ditolak mentah-mentah. Yang nolak siapa? Ya orang Ukraina kan itu ya, proposal. Wajar. Yang terima siapa? Rusia yang terima atau tidak? Ya katanya proposalnya lebih mewakili Rusia. Nah ini logikanya terlalu rendah lagi, blow on lagi sekarang. Tadi udah cerdas, sekarang sedikit turun lagi. Itu statement dari. Jadi turun lagi, blow on statement lagi. Dari Ukraina, bukan lagi. Dari apa? Ternyata turun kecerdasannya. Baru berapa detik dipuji, langsung turun. Ya, bukan itu statement dari perwakilan. Lucu. Yang nolak Ukraina, ya wajar lah Ukraina. Ya, orang dia bonekanya Amerika. Dia juga pelawak, pemimpin lahirnya pelawak. Kita ke depan itu butuh pemimpin yang punya keteguhan dalam kepemimpinan. Noel, kalau mau yang nerima itu Rusia. Harus dipahamin, Rusia sangat mengapresiasi gagasan atau proposal yang ditawarkan oleh Prabowo. Iya, kalau mau mendamaikan orang yang bertikai, harusnya dua-duanya diapresiasi. Kalau berpihak pada satu pihak itu bukan mendamaikan, ngomporin. Siapa yang berpihak? Mana yang berpihak? Dia hanya menawarkan sebuah proposal. Nah, logika Eko Kun tadi, proposal itu minta duit. Bodoh. Makanya logikamu dilempengin dulu supaya bagus. Jadi enak diskusinya. Kalau diskusinya bagus, biasa ada sebuah rasionalitas, ada logika yang ketemu. Saya cuma memaparkan data gitu soal loh. Anda mau ngomong apa terserah. Datanya pihak Ukraina yang waktu itu konflik dengan Rusia dan Pak Prabowo memberikan proposal perdamaian, Ukraina menolak mentah-mentah. Faktanya Rusia menerima. Lu gimana tuh? Iya. Kalau Rusia menerima ya, ada beberapa kepala negara juga ditolak oleh Ukraina. Salah satunya Uni Afrika. Gini, karena menurut proposalnya. Ukraina, proposal itu lebih Rusia dari Rusia. Jadi kalau mau mendamaikan pihak yang bertikai, harusnya posisinya
mengambil atau juga mengakomodasi kepentingan Ukraina, juga mengakomodasi kepentingan Rusia, itu baru proposal perdamaian. Anda nggak bisa mendikte sebuah negara. Nggak bisa. Saya kira- Masa sekelas Oke. Cokro TV? Oke. Saya nyerah sama Jadi Noel. turun lagi. Rendah lagi saya berpikirnya. Kita cukupin debat itu. Saya cuma mau nanya aja tadi Noel kamu mengatakan tadi, kenapa Pak Jokowi mengarah ke 08? Karena 08 itu punya gagasan. Iya, punya gagasan. Iya, dan tidak ada gagasan tadi kan, apalagi Punya gagasan, punya keberanian, punya energi untuk bicara tentang masa depan. apa Ganjar enggak? Itu yang paling. Apa Ya Ganjar? saya nggak mau ngejawab soal Ganjar, biar Eko yang ngejawab lah. Sekarang Itu Bung Karni. siap. Sekarang giliran terhadap Bapak. Nih saya mohon izin nih sama para narasumber. Sejak saya reporter sampai saya jadi anggota DPR, saya selalu memanggilnya Om Karni. Tapi karena ini kita profesional, saya nggak mungkin panggil Bang. Bisa kualat. Jadi saya panggil Pak Karni aja. Ya, kalau Om nanti bisa repot. Jadi Pak Karni, kalau kita bilang Jokowi di persimpangan jalan, ini adalah satu pertanyaan atau satu framing yang diberikan oleh Pak Karni dan ILC yang sudah dijawab oleh Jokowi sejak jadi wali kota 2005. Bukan hanya karena Pak Jokowi presiden lalu mata kita menjadi terang melihat dia. Tapi kita tidak pernah melihat gaya kepemimpinan dia sejak jadi wali kota. Tahun 2018 tahun 2014 saya bersama-sama dengan Pak Jokowi naik mobil Innovanya, duduk di tengah, berjalan dari Imam Bonjol menuju ke Bundaran HI. Waktu itu Pak Karni manggilnya masih boleh Mas Jokowi. Mas Jokowi tanya ke saya, Mas Putra, bagaimana kira-kira prediksinya? Saya mohon maaf Mas Jokowi. Mas Jokowi dibandingkan calon yang satunya lagi. Itu sudah lengkap portofolionya. Kok bisa? Aku kan dari daerah, aku kan dari tempat yang kecil, bukan dari menteng, bukan elit, bukan dari pusat. Mas itu saking lengkapnya portofolionya, masyarakat tahu apa itu portofolio. Mas kan mimpin daerah, Forkominda bukan? Mimpin DPRD bukan? Bisa berkomunikasi dengan TNI, dengan Polri, dengan kehakiman, dengan jaksa, dan lain sebagainya. Itu sejak wali kota Pak Karni. Dan dipilih rakyat lagi 90% pada periode keduanya. Itu kurang apa? Jadi kalau Pak Burhan ngomong Sun Tzu sekarang, berarti Pak Burhan itu baru ngeliatnya sekarang. Gitu ya. Ini bicara Sun Tzu udah sejak wali kota. Cuman kita aja nggak mau ngeliat ke sana. Kita terpukau. Sekarang terpukau. Mohon izin karena kami sama-sama KTA-nya PDI Perjuangan. Jadi udah tahu-tahu sedikit lah ceritanya Sun Tzu sejak jadi wali kota. Cuman 36% menangnya, kemudian jadi 90%, dipercaya jadi gubernur, lalu menang menjadi presiden. Terpukaulah semua orang. Ya. Nah ini yang mau saya ceritakan Pak Karni. Soal di persimpangan jalan. Persimpangan jalan ini menurut saya bagus juga sih didramatisir. Saya rasa Pak Jokowi juga senang juga ada yang menganggap dia di persimpangan jalan. Tapi ini tidak ada terlalu banyak tantangannya. Karena model yang sama sudah dia lalui di berbagai level. Tidak mudah Pak Karni memimpin yang tadi saya sampaikan. Ya, mengelola kehakiman, kejaksaan. Pak Karni sangat tahu masalah itu. DPRD berapa fraksi yang ada di Solo dan di Jakarta. Yang ada di DKI Jakarta. Itu bukan hal yang baru. Sehingga ketika Pak Jokowi memimpin Republik Indonesia, ada kematangan. Kematangan itu terlihat dari apa? Yang tadi disampaikan Mas Burhan. Segala hal yang disampaikan Mas Burhan, portofolionya Pak Jokowi, kita tarik ke belakang dong. Tidak ada yang baru yang beliau lakukan. Saya sekali lagi sebagai juniornya Pak Jokowi gitu ya. Beliau sebagai senior saya sangat bangga dengan apa yang dilakukan beliau. Ya, bagaimana beliau bisa dengan tenang, tidak bisa ditebak gitu ya. Dan juga bisa membaca element of surprise. Itu kan esensi dari kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi.
Dan kita lihat bagaimana Pak Jokowi berjiwa besar gitu ya. Dan tetap taat pada fatsun politik meskipun sudah berbeda dukungan calon presiden, tapi tetap mengundang gitu ya. Ketua umum yang pernah satu koalisi dengan beliau. Itu kan satu jiwa besar, satu model komunikasi yang pernah beliau terapkan dari Solo. Bukan ujuk-ujuk dari Merdeka Utara terus itu diterapkan. Enggak. Itu bukan hal yang baru. Saya mohon maaf, saya nariknya ke belakang. Mungkin karena mantan wartawan ya. Jadi penelusurannya saya harus buktikan kepada Pak Karni gitu ya. Sebagai leading investigator gitu ya. Ya kan, leading investigator bahwa ya ini ponakannya ini gak kaleng-kaleng gitu loh. Ya kan, ponakannya ini ternyata ada hasilnya gitu kan ya. Melihat sesuatu kontekstual. Gak terpukau sama cloud. Gitu ya. Sama awan-awan jadi terpukau. Terus kita kaget ditubruk dari belakang, dihajar dari belakang. Siapa yang mau ditubruk, siapa yang mau dihajar. Pak Jokowi gak akan ditubruk, gak akan dihajar. Ya, dia gak akan melakukan itu. Nah, saya sangat bangga dengan beliau masih bisa berkomunikasi. Mengundang, mengajak, ya ada fatsunnya. Bahkan mohon izin tadi disampaikan oleh Pak Burhan memanggil rekan ketua umumnya sebagai kakak. Tapi dalam hal ini Pak Jokowi justru bertindak sebagai kakak. Kakak yang menaungi, kakak yang merangkul, kakak yang mengajak. Saya masih bisa berkomunikasi meskipun beda calon presiden. Yang kedua soal Prabowo. Saya beda sama Mas Kun tadi yang soal ini hubungannya presiden sama menteri. Itu oke, satu hal. Tapi saya nggak ngelihat dalam konteks itu. Saya nggak melihat Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu dalam konteks itu. Pak Karni begini, salah satu alasan kami di PDI Perjuangan tidak buru-buru, kalau bahasa Jawanya katanya kesusu, ya, untuk mengumumkan calon presiden, nggak sampai 9 bulan yang lalu atau 10 bulan yang lalu, bahkan ada yang udah memasuki bulan ke-11, punya capres gitu ya. Salah satunya adalah Pak Karni mohon izin, adalah supaya kita bisa memprotek kerja dan fokus Pak Jokowi memimpin pemerintahan. Pak Karni harus ingat, 10 bulan yang lalu, 11 bulan yang lalu kita sudah gaduh soal capres. Tapi kan Pak Jokowi punya kerja-kerja menyelesaikan masalah-masalah ekonomi sosial dalam konteks pandemi COVID-19. PDI nggak mau ikut gaduh itu. Udah dirangsang-rangsang, udah diganggu-ganggu, ayo siapa calonnya. Ya kan, ini itu, nggak mau Pak. Kita fokus jagain Pak Jokowi. Ya. Nah, dalam konteks itu saya senang. Kenapa? Pak Jokowi ini jagain Pak Prabowo juga. Kenapa? Karena kan Pak Prabowo ini kan mohon izin ya. Pak Prabowo ini kan sudah terang benderang diumumkan oleh Gerindra yang terhormat untuk menjadi capres. Nah, artinya apa? Ada anggota dari kabinetnya yang memang terang benderang sudah dinyatakan jadi capres. Nah, tugas Pak Jokowi apa sebagai pimpinan? Kan menjaga Pak. Supaya jangan sampai yang dibilang tadi. Kalau dia bilang Ganjar bisa rebellious, saya juga mengatakan jangan sampai menterinya yang capres itu rebellious. Kan harus dijaga. Kenyamanan hatinya, geraknya, dan lain sebagainya. Kalau ini nggak dijaga Pak Karni, kabinet ini masih sampai Oktober 2024. Rakyat harus dikawal, rakyat harus dijaga kerjanya. Itulah bijaknya Pak Jokowi. Tapi kemudian disimpulkan bahwa Pak Jokowi sudah memilih capres, entar dulu. Gitu loh. Ya, saya juga senang Pak Jokowi milihin bajunya Pak Ganjar. Bajunya garis-garis vertikal, hitam dan putih. Itu kan menunjukkan kalau orang, saya bukan pakar baju, tapi saya dengar-dengar kalau pakai baju vertikal seperti itu, ya, orang yang kurang tinggi, dia tambah tinggi kelihatannya. Gitu ya. Pak Ganjar padahal udah tinggi, tambah tinggi. Terus orang yang agak gemuk kayak saya, kalau pakai baju kayak gitu bisa lebih langsing Pak Karni. Gitu ya. Jadi artinya apa? Pak Ganjar diingatkan untuk tetap bekerja. Meskipun di tempat yang tinggi, tapi dia tetap bekerja. Ya, itulah terjemahan dari baju garis-garis itu. Ya. Jadi ini enggak, saya lagi mau membanggakan om saya nih. Ya kan biar dia, ya kan biar dia nggak percuma nih saya didik.
Saya magang sama Pak Karni 6 bulan soalnya. Tahun 1990 saya magang. Ya, tapi karena saya terlalu di bawah, ketemu Pak Karni pun saya nggak bisa. Karena Pak Karni di atas gitu kan dia. Saya tukang bawa tas kameramen segala macam ya kan. Kalau Pak Karni kan kebijakan gitu. Jadi ini ngaku saya. Baru kali ini saya bisa mempresentasikan pikiran saya di hadapan Pak Karni. Gitu ya. Jadi ini saya ngaku lah, udahlah kita nggak usah sombong lah ya. Saya ini kan anak kemarin sore jadi ketemu sama Om gitu. Jadi begitu Pak Karni. Ya jadi mohon izin Pak Karni, saya beda pemikiran dalam hal ini. Pak Prabowo itu memang harus dijaga Pak Karni. Harus dijaga, harus dirangkul. Jangan sampai gelisah, jangan sampai pikirannya tidak fokus pada pekerjaannya sebagai menteri. Itu tugas presiden, wajar. Tapi jangan dong Pak Karni berpikir bahwa Bapak Presiden kita di persimpangan jalan. Ya itu loh. Saya sih masih panjang Pak Karni, tapi saya mohon maaf ini Pak Karni udah berdiri. Enggak. Ya. Saya sama Edikun tadi ngerti aja. Eko Pak. Bahwa Eko tadi. Ngerti bahwa dijaga. Jadi bukan Ya mungkin ya sebagai menteri kan harus. bukan udah belok ke Prabowo. Setuju saya. Kalau itu setuju saya. Menjaga. Ada lagi? Ya jadi Pak Karni, Pak Karni dalam konteks itu ya gini. Tadi kan disampaikan bagaimana nyamannya kita berkontestasi. Ya, Pak Karni ingat tahun 2014 kita berhadapan-hadapan. Ya, tempat Pak Karni memimpin redaksi, punya capres yang lain. Saya juga punya capres yang lain. Enggak, saya cuti waktu itu. Oh Pak Karni cuti ya oke. Pak Karni cuti saya enggak ya kan ya. Dan Pak Karni di saat cuti Pak Karni ingat bagaimana fitnah yang dilancarkan kepada Pak Jokowi yang sangat-sangat menjijikkan. Ya, dari mulai agamanya, sukunya dan lain sebagainya. Ya, tidak sebanding lah dengan apa yang Kakak Willy sampaikan dengan kondisi capresnya sekarang. 2014 itu luar biasa ngerinya. Ngeri luar biasa. Ya fitnah-fitnah yang diberikan Pak Jokowi. Nah, Pak Karni lihat data yang tadi disampaikan. Sekarang hoaxnya turun. Ya, artinya itu jangan sampai terjadi. Itulah, makanya saya sekali lagi bilang, saya bangga sekali punya senior partai seperti Pak Jokowi gitu ya. Bagaimana beliau menjaga supaya ini kondusif, rakyat tetap dilayani, kerja menteri fokus. Itu aja Pak Karni yang mau saya sampaikan. Pemirsa, jangan Anda kira kalau Anda tidak tertarik ke politik, bahwa politik akan menarik Anda. Perikles, negarawan Yunani. Kita lihat. Pemirsa, kita sudah di segmen terakhir. Sekarang giliran politisi Partai Gerindra, Andre Rosiade. Tapi sebelum mulai, saya mau tanya dulu. Karena Anda kemarin hadir ketika Budiman Sujatmiko. Sebenarnya apa maksud kedatangan itu? Jadi ada dua peristiwa besar minggu ini Bang Karni. Pertama, Budiman Sujatmiko tiba-tiba datang ke Kertanegara. Kalau di dunia per-Twitteran itu 2 hari ini itu seperti transfer Luis Figo dari Barcelona ke Madrid. Itu ramainya di dunia per-Twitteran. Nah, atau Marcus Rashford dari MU pindah ke City. Atau Ismet Sofyan dari Persija pindah ke Persib. Nah, itu di dunia Twitter ramainya begitu. Jadi
Kan kalau di Sun Tzu itu bahaya. Jadi itu di dunia pertwitteran ya. Nah, yang terjadi adalah waktu itu saya ada di tempat, Mas Budiman datang bersilaturahim dengan Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo tentu menerima secara terbuka siapapun anak bangsa yang ingin silaturahim dengan beliau. Karena Pak Prabowo ini kan tokoh bangsa yang terbuka demi persatuan bangsa. Nah, bertemulah, bersilaturahim, dan kita semua mendengarkan pernyataan Mas Budiman bahwa beliau menyampaikan bahwa Indonesia ini kapal besar yang perlu dikayuh oleh orang yang paham ya, geopolitik, strategi, dan sejarah. Dan beliau melihat, Mas Budiman melihat Pak Prabowo adalah tokoh terbaik yang harusnya ke depan bisa menjadi Presiden Indonesia tahun 2024. Karena sekali lagi Indonesia kapal besar, bukan panggung entertainment. Ya, jadi kita butuh pemimpin orisinal, bukan pemimpin plastik. Jadi intinya itu Bang Karni, silaturahim itu ternyata kalau istilah sepak bola ini mengagetkan para pakar sepak bola. Nah, kalau Bang Ege kan pakar sepak bola, jadi setiap ada pertandingan timnas itu TV One wawancarai langsung Effendi Ghazali. Meskipun kadang-kadang saya ada di sebelahnya, yang diwawancara tetap Effendi Ghazali. Jadi nanti Bang Karni tanya ke Bang Ege, Prof Ege ini bagaimana di dunia persepak bola itu menggegerkan dunia pentransferan. Seperti Luis Figo pindah dari Barcelona ke Real Madrid. Itu masih kurang Sparta. Nah, jadi itu Bang Karni. Dan hari ini juga kami tadi ini masih pakai baju putih krem. Kami siang tadi bersilaturahim dan berkunjung ke DPP Partai Demokrat. Sahabatnya Uda Willy, Koalisi Perubahan. Jadi itu Bang Karni. Mau dibujuk juga itu? Enggak. Oh enggak. Jadi kita nggak bujuk. Jadi gini Bang Karni. Jadi gini, kami menghormati ya, Demokrat menghormati bahwa Gerindra sudah punya koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Gerindra pun menghormati bahwa Demokrat komit dengan koalisi perubahan. Kita saling menghormati. Kita ingin membangun tradisi baru Bang Karni. Bahwa kita boleh berbeda pilihan, berbeda koalisi, berbeda partai, berbeda calon presiden. Tapi kita harus jaga kebersamaan sebagai anak bangsa. Kita harus jaga persatuan. Nah, karena Pak Prabowo selalu punya kajian bahwa salah satu penyebab Indonesia bisa jadi negara maju, elitnya harus bersatu. Meskipun kita berbeda-beda pilihan. Inilah yang kita lakukan Bang Karni. Meskipun di ujungnya Sekjen Gerindra bikin pantun Bang Karni. Pas konferensi pers. Pantunnya mau dengar Bang Pak Datuk Karni? Pantunnya kalau nggak salah ya. Beli alpukat di pasar. Belinya di Pasar Apung. Pak Prabowo semakin kuat apabila Demokrat bergabung. Masuk barangnya. Jadi itu yang bikin pantun Gerindra. itu pantunnya Sekjen Gerindra pas penutupan itu. Ya itu membujuk. Oh, membujuk ya Bang Ari. Enggak membujuk gitu Bang Ari. Jadi gitu, kita menghormati. Menggoda kali ya. Jadi gitu Pak Karni. Jadi itu. Nah, kembali kepada judul Pak Jokowi di persimpangan jalan. Menurut saya Pak Jokowi Presiden Jokowi di jalan yang benar. Tidak di persimpangan jalan, Pak. Ya, Saya sekarang. Kenapa Pak Karni? Saya ini baru pulang dari Solo hari Senin minggu lalu Pak Karni. Saya turun pesawat ya karena orang Padang paru lapar Bang Karni. Perut lapar, saya langsung menuju restoran namanya Restoran Soto Gading 1 di Kota Solo. Ya. Saya turun mobil Pak Karni. Nih, Andre Rosiadi turun mobil, langsung tukang parkir bilang, "Mas Andre ya?" "Iya." "Wah, Mas, kami Pak Prabowo sekarang, Mas." "Oh, kok bisa?" "Karena kami ikut Pak Jokowi." Nah, itu tukang parkir. Akar rumput, ya. Yang kedua, saya masuk ke restoran. Saya ketemu dengan pelayan. Mas Andre ya? Silakan duduk." Lalu pelayan-pelayan bilang, "Mas Andre,
kami sekarang Pak Prabowo. Dulu kami pendukung Pak Jokowi. Saya bilang, kenapa kok bisa? Ya kami ikut Pak Jokowi dong. Pak Jokowi itu Pak Prabowo. Nah, ini bicara akar rumput Bang Karni. Bukan bicara elit, tapi akar rumput warga Solo. Itu fakta Bang Karni. Luar biasa. Nah, itu fakta. Kalau Bang Karni nggak percaya, besok kirimkan tim investigasi TV One ke Soto Gading 1. Apakah Andre berbohong atau tidak? Gitu loh. Nah, jadi ini yang terjadi Bang Karni. Jadi ini yang saya tangkap bahwa jadi ini kita bicara fakta. Jadi kita tidak bicara teori yang begitu tinggi soal Prabowo dijaga Pak Jokowi. Faktanya akar rumputnya bicara seperti itu. Jadi itu yang saya temukan di lapangan Pak Karni. Jadi Presiden sudah di jalan benar. Saya rasa Presiden memberikan contoh yang baik bagi kita. Bahwa beliau mungkin ada beda pendapat dengan Pak Surya. Tapi beliau tetap menjaga silaturahim. Menurut saya itu contoh yang baik dan contoh bagus. Ya ini tradisi silaturahim harus kita jaga. Bahkan Pak Karni, Pak Prabowo sampai sekarang masih menunggu waktunya Ibu Mega untuk Pak Prabowo bisa bersilaturahim. Karena apa? Meskipun Bu Mega dan PDI Perjuangan punya Mas Ganjar sebagai calon presiden. Kami Partai Gerindra punya calon presiden Pak Prabowo. Tapi kita terus menjaga komitmen persatuan ini. Kita harus menjaga komitmen kebangsaan ini. Belum diterima juga oleh Ibu Mega. Kita masih menunggu. Karena Mbak Puan dan Mas Hasto lagi berkomunikasi dengan Ibu Mega untuk mengatur jadwalnya. Kakak udah lama minta. Ya Pak Prabowo sudah berbulan-bulan minta. Yang jelas komitmen Bukan Pak Prabowo ya. untuk bertemu. Dekat dulu. Oh iya dekat. Dari makan nasi goreng. Pak Prabowo dan Ibu Mega itu seperti kakak dan adik. Pak Prabowo sangat menghormati Ibu Mega. Kakak Sangat menghormati Ibu Mega. dan Gitu, Pak. adik bisa berbulan-bulan minta waktu ya. Mungkin kesibukan beliau. Bu. Harus dimaklumi. Bu Mega kan tokoh bangsa, tokoh besar, mantan presiden, mungkin punya kesibukan. Yang jelas Pak Prabowo sudah siap untuk bersilaturahim dengan Bu Mega. Karena sekali lagi tradisi silaturahim, tradisi kebangsaan ini baik. Tadi kan teman-teman sudah bilang bagaimana kita menghadapi pemilu 2024 ini dengan sejuk, dengan riang dan gembira. Bahkan Pak Prabowo kan sudah menyampaikan, Mas Anies itu sahabat beliau, Mas Ganjar itu sahabat beliau. Dua-duanya punya cita-cita dan semangat yang sama untuk memperbaiki bangsa. Jadi intinya Bang Karni. Effendi, kayaknya udah cocok jadi gubernur. Kalau itu sudah. Jadi gitu Pak Karni. Jadi intinya seperti itu Pak Karni. Dan alhamdulillah Pak Karni, saya ingat itu berapa bulan yang lalu di ILC, Uda Willy saya bilang bahwa Anies akan menguasai Sumatera Barat. Karena Pak Karni menyinggung gubernur, saya ingin sampaikan ke Pak Karni. Salah satu lembaga survei paling top di Indonesia. Mulai Juni 2023, di data lembaga survei paling top ini, itu yang di tengah kita ini, yang baju jaket biru itu Pak Prabowo itu unggul. Jauh di atas Anies Baswedan. Masih di atas 2 kali margin of error di Sumatera Barat Pak Karni. Loh kata Willy yang Mungkin itu tahun lalu, data tahun lalu. Tahun lalu. Bang Karni, kalau Habis kata deklarasi. Muzani, Tapi itu Burhanuddin Muhtadi. Kita lihat Lembaga aja survei nanti paling top. 14 Februari. Ah. Ya kalau klaim boleh saja, Mas Andre nggak boleh senang. Saya enggak klaim. Pak Karni. Membuat saya hati kawan senang nih, Bang. pahala besar ini. Bang, saya enggak klaim Bang. Kalau abang nggak percaya, Pak Datuk Karni percaya, kita kasih mic sama Burhanuddin Muhtadi. Ya, gitu loh. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa Pak Karni, saya ingin menyampaikan bahwa kerja keras kader-kader Partai Gerindra, konsolidasi dan evaluasi yang dilakukan oleh kader Partai Gerindra. Ya, setelah kami kalah di Oktober 2022 di secara nasional Pak Prabowo nomor 3, ya. Kita melakukan evaluasi besar-besaran, konsolidasi besar-besaran. Alhamdulillah, sejak bulan April sampai sekarang Pak Prabowo unggul nomor 1. Jauh di atas Mas Ganjar,
Dan mohon maaf apalagi jauh di atas Mas Anies Ya Baswedan. maafnya ke sini dong. Hah? Jangan ke saya, ke Willy. Ya, gitu. Nggak, karena kan mohon maaf Pak Kani, karena di kubunya udah Willy ini dikit-dikit polling ELC terus yang diposting. Bahkan saya lihat, sebentar Pak Datuk Kani, bahkan kadang-kadang saya pernah lihat di Twitter, Burhan itu berantem gara-gara polling ELC. Polling itu Burhan tahu. Polling itu tidak bisa Anda ganggu satu kata pun. Kalau itu udah masuk ke mesinnya. Jadi gitu Pak Karni. Pajamnya aja nggak bisa. Pak Karni saya boleh Sebentar, tambahkan belum apa? selesai, Pak. Belum selesai, oke. Belum selesai. Jadi Biar Prabowo dulu deh. ya, biar Prabowo nanti Abang bicara Ganjar habis ini. Kita kasih kesempatan. Jadi konsolidasi yang kami lakukan, evaluasi yang kami lakukan, alhamdulillah itu memberikan nilai positif kepada Pak Prabowo. Dan tentu Pak Karni, kami juga tidak menutup diri ya, bahwa dalam tanda kutip endorsement Pak Jokowi kepada Pak Prabowo itu juga menambah dan meningkatkan elektabilitas Pak Prabowo. Itu kami harus akui. Karena itu saya ingin tegaskan dalam ILC hari ini ya, Pak Prabowo calon presiden kami yang insya Allah menjadi presiden 2024-2029, pemerintahan Pak Prabowo 2024-2029 nanti merupakan keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Terima kasih Pak Karni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak Karni saya izin ya mau menyampaikan klarifikasi terkait apa yang disampaikan oleh Bung Andre ya. Ini bukan ada kaitannya dengan Pak Ganjar. Tapi Bung Andre ini jangan memperkeruh hubungan antara Ibu Megawati sama Pak Prabowo. Ya, dengan pernyataan-pernyataan yang baru disampaikan tadi. Kita kan ingin agar hubungan beliau berdua yang memang sudah baik. Tidak usah dihitung-hitung dengan mengatakan udah nunggu 2 bulan. Udah lama, udah menyampaikan masih menunggu gitu ya. Seolah-olah framing bahwa Ibu Megawati tidak mau menerima. Ya kan? Lalu ditambahin lagi sama Pak Karni. Ya kan? Katanya kakak adekku susah banget bertemu. Saya kan gini-gini kan paham-paham dikit-dikit gitu ya. Artinya framing-framing seperti ini janganlah sampai kita merusak hubungan Pak Prabowo dan Ibu Megawati yang memang sudah sangat baik gitu ya. Kalau memang belum ketemu, pastikan ada alasannya. Pasti ada kegiatannya. Kata orang bijak dari orang Batak itu mengatakan bahwa lama itu ada yang ditunggu, cepat itu ada yang dikejar. Gitu kan ya. Jadi maksud saya, kita di sini sabar-sabar aja. Dua-duanya beliau punya jadwal yang padat, punya partai yang harus dikonsolidasi, punya kementerian yang harus dipimpin, dan lain sebagainya. Jadi artinya dalam konteks ini, jangan kita meninggalkan kesan kepada pemirsa di ILC bahwa seolah-olah Ibu Megawati yang susah memberikan waktu kepada Pak Prabowo. Jangan sampai seperti itu. Karena kita saling menghormati, kita tunggulah. Ya, kalau memang sudah ada rencana Pak Sekjen, Mbak Puan untuk mengkomunikasikan dan lain sebagainya, biarlah itu bekerja, biarlah itu berproses. Tapi jangan di framing seperti yang di framing tadi. Ya kan? Seolah-olah Pak Prabowo menanti dan Ibu Megawati tidak kunjung membukakan pintu dan lain sebagainya. Enggak seperti itu kok. Enggak sedramatis itu. Beliau berdua super kompak. Ya, hubungannya sangat baik. Silaturahminya sangat baik. Mungkin Bung Andre juga belum terinform terkait hal itu. Ya, sehingga pernyataannya agak membingungkan saya. Gitu kan ya, kok bisa bikin pernyataan seperti itu ya. Dan saya takut pemirsa nanti malah terprovokasi. Itu aja Pak Karni klarifikasi dari saya. Ya, boleh saya tambahkan Pak Karni? Jadi saya ingin meluruskan, tidak ada niat framing. Mungkin Bang Putra terlalu sensitif sehingga berprasangka buruk gitu loh. Saya menyampaikan tadi bahwa Pak Prabowo sudah meminta waktu kepada Ibu Mega. Sudah diatur oleh Mas Hasto dan Mbak Puan. Itu jawaban kami. Nah, Bang Karni yang bilang, kok sudah lama belum? Ya kita sabar menanti karena mungkin Bu Mega punya kesibukan karena beliau ketua umum partai besar dan juga mantan presiden. Ada kata 2 bulan tadi kalau nggak salah kalau mau di rewind. Ya. Ya berbulan ya. Ini kan sudah dari karena pertanyaan Pak Ini Karni. pakar komunikasi politik ada di sini Pak Effendi Ghazali. Kan 2 bulan tadi kan? Iya kan?
Kan karena Pak Karni. Datuk Karni Ilyas Datuk yang bilang Karni. tadi bahwa kalau kakak beradik ya, Kok masa lambat? udah 2 bulan? Yang mengatakan pakai bulan, Ya. itu Andre. Ya. Terus kemudian Saya mau mengklarifikasi, jangan kita rusak hubungan baik kedua pemimpin itu. Jadi gitu Pak Karni. Jadi kita menunggu dan Pak Prabowo menghormati sekali dengan Bu Mega. Ya, kita Pak Prabowo sangat menghormati Bu Mega. Kita tentu sifatnya menunggu dan kita memaklumi kesibukan Ibu Mega. Kan itu yang kita sampaikan. Ada Pak Datuk Karni yang bilang sudah kelamaan. Tapi enggak, kita tetap menunggu karena kita yakin bahwa pertemuan para tokoh, pertemuan para pemimpin bangsa, insya Allah jalan yang terbaik bagi bangsa dan bangsa Indonesia yang kita cintai ini Pak Karni. Terima kasih. Effendi Ghazali, ada pertanyaan dulu. udah dijawab tadi. Udah. Kemarin di acara Apeksi, Apeksi ya. Prabowo kan bilang bahwa Anies itu sosok profesor, Profesor. Ganjar sosok gubernur. Ya. Lah, kalau dia sosok apa menurut Anda? Prabowo-nya sendiri. Ya, ini akan jawab pesan tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, tergantung acara ini ditontonnya kapan. Betul kan? Kita selalu selamat malam, tahu-taunya orang nontonnya pagi, ya kan? Jadi betul dong. Saya malam ini di ujung acara ini mau membereskan logika-logika. Jadi saya mulai dengan selamat pagi, siang, dan malam. Terima kasih Datuk Karni Ilyas bisa bersama-sama lagi. Saya sekaligus mau menambahkan, saya sependapat dengan Datuk Karni Ilyas bahwa Pak Jokowi sedang dalam tanda petik di simpang jalan. Ya kan? Nah, saya mau kasih contoh sekarang supaya agak nyata. Seperti kita nih, Datuk Karni Ilyas, kita yang duduk di sini, yang lagi duduk di sini, kalau kan kamera nyorot agak jauh tuh, yang duduk di simpang jalan persis tuh Burhanuddin Muqtadi sebetulnya. Iya kan, kalau Anda lihat jalan ini ya, yang di simpang jalan betul-betul tuh Burhanuddin Muqtadi. Betul kan? Di ujung jalan itu ada 2. Yang Eko dan Noel, yang kebetulan pas, bajunya juga sama, ya kan? Dan sama-sama hebat, satu Spartan, satu Mania. Betul ya? Udah pas ini di simpang. Nah, paling enak memang duduk di simpang jalan. Biasanya di simpang jalan itu ada rumah makan. Betul ya Datuk Karni Ilyas ya? Kalau soto itu agak di tikungan jalan. Yang pas di simpang jalan itu rumah makan Padang. Yang salah satu nama paling terkenal rumah makan di simpang jalan itu Simpang Raya atau Sabar Menanti. Ya. Betul kan? Itu udah pasti. Nah, kenapa yang di simpang jalan yang paling untung? Itu antara lain seperti misalnya mereka ini mendefinisikan keadaan. Mereka yang membuat sirkulasi isu. Yang di simpang jalan loh. Ya kan? Siapapun yang saling berhadapan, surveinya ke Burhanuddin Muqtadi. Ya kan? Siapapun saling berhadapan, surveinya ke Burhanuddin Muqtadi, ke simpang jalan. Bukan restorannya di kami nih ya. Anda simpang jalan. Dia yang menerbitkan isu. Terus-menerus. Dan orang bertanya kepada Burhanuddin Muqtadi itu. Di saat-saat terakhir nanti baru dia melakukan pembenaran ya. Ya dengan ilmiah kan, quick count misalnya. Ya, tapi mudah-mudahan respon field worker quick count itu harus benar-benar absolutely distinctive, harus benar-benar terpisah. Jangan satu field worker bekerja untuk 3, 4 atau 5 lembaga quick count, jangan, itu nantilah. Tapi pembenarannya di dia. Iya begitu. Jadi siapapun yang peserta pemilu sekarang harus bilang ke KPU bahwa field worker dari quick count itu karena dia final dan lethal, betul ya? Ujung dan mematikan. Begitu jam 8 malam dia bilang seseorang jadi presiden, semua orang udah bilang, ya quick count yang benar. Jadi field workernya itu diusahakan betul harus absolutely distinctive. Kalau bisa. Tapi kalau enggak, jangan satu field worker bekerja untuk 5 lembaga quick count. Itu perbaikan yang ke depan.
Nah, yang paling menarik pasti yang tinggal di kebetulan ada di ujung-ujung jalan. Di samping bajunya sama, mereka cenderung lebih gampang pindah-pindah. Karena di ujung jalan. Itu ya, itu tepat. Gampang pindah-pindah karena di ujung jalan. Ya, kalau di sini sudah terasa ada posisi yang ada, gampang pindah-pindah. Bahkan sebetulnya dengan segala kecintaan saya pada Noel, saya pernah di sini ya waktu itu, jangan-jangan bajunya sama waktu itu, enggak ya. Duduk sebelahan, lalu saya bilang sama dia, Anda akan tercatat mungkin jadi orang pertama dalam sejarah Indonesia setidaknya yang sudah pindah dari satu relawan ke relawan lain sebelum capresnya terdaftar. Dan terjadi Noel. Di situ kita duduk ya waktu itu ya. Betul Noel ya? Dia bilang, Anda akan tercatat loh dalam sejarah jadi orang yang pindah dari satu relawan ke relawan lain, padahal capresnya belum terdaftar. Di situ kita berdua duduk dulu ya. Dan terjadi. Persis. Jadi itu enaknya duduk di ujung jalan sebetulnya. Walaupun tadi dia tanya sama ke Andre, ini menarik lagi kan. Dwe, saya di Kaltara gimana nih gitu ya. Kata Andre, jangan ya. Kenapa bukan ditolong dari awal Andre? Tapi karena Anda duduknya di ujung jalan sih ya, jadi dapatnya tempat yang sulit. Harusnya kan ditolong dari awal dong ini. Nah kalau Edi Kuntadi luar biasa. Eko Kuntadi, kita sama-sama salah loh. Eko Kuntadi luar biasa karena malam ini Anda sedang menunjukkan Ganjar tuh bilang begitu. Betul ya? Jadi Spartannya dia tuh begitu karena Ganjar bilang, Anda walaupun dipancing oleh siapapun termasuk Noel gitu ya, jawabnya seperti tadi aja. Jadi Spartannya kelihatan di situ. Walaupun sebetulnya bagi Noel, yang penting kan bukan soal apa yang dibicarakan di forum internasional itu. Tapi siapa yang terlihat bahasa Inggrisnya bagus gitu ya. Dan ngomongnya lincah di forum internasional, betul ya Noel? Jadi di situ kita ngomong santai, santun, tapi ujungnya disebut late achievement diperoleh oleh calon presidennya Noel. Karena ngomong di forum internasional dengan bahasa Inggris yang lincah dan anak-anak muda lihat itu tuh. Ini calon presiden yang walaupun barangkali ya negara orang diserang oleh negara lain, lalu yang diserang yang disuruh referendum gitu ya. Tapi nanti ditangkapin, nggak apa-apa. Tapi maksud saya di ujung-ujung. Nah, kalau yang ini di tengah di tikungan kali ya, agak di tunggangan ya, di tikungan. Mohon maaf saya nanti bisa menjelaskan di tikungan. Maksudnya, ini pembenaran juga sekaligus buat Datuk Muda kita yang dari dulu selalu saya bilang ada resiko ketika menyebut kata perubahan gitu ya, sejak dari awal kita. Tapi ini di tikungannya harus dijelaskan bahwa tidak benar menyatakan koalisi itu berakhir sampai 20 Oktober 2024. Itu enggak benar. Karena pemilu kita 14 Februari 2024. Jadi koalisi ini boleh selesai pada 19 Oktober 2023. Pada waktu pendaftaran calon presiden. Memang agak kecepatan. Ya, tapi nah ini waktu saya lihat mereka bicara tentang waktu bikin acara itu yang nyanyi Dul Sumbang ya. Dul Sumbang kan? Kalau bulan bisa ngomong, ya, dia jujur tak bisa bohong, ya kan? Ada cinta yang terlalu, ada rindu yang terlalu gitu. Jadi mereka cepat-cepat mendeklarasikan karena ada cinta yang terlalu, betul ya? Ya, jadi di awalnya sudah mendeklarasikan. Menggebu-gebu. Nah, cuma kan yang jadi masalah ya bagi teman-teman yang tinggal di tikungan ini, tadi saya dengar nih, terpaksa saya sampaikan tanpa menyebut siapa yang menyampaikan. Ini jangan-jangan nanti ya. Ini jangan-jangan nanti ya. Kalah saja nggak sempat gitu. Karena nggak pernah masuk pertandingan katanya. Hati-hati loh itu hati-hati juga kita. Itu kalimat itu paling tajam sudah. Kalah saja nanti nggak sempat.
karena nggak pernah merasakan bertarung. Walaupun dia selalu benar nih kalimatnya. Kalau kami kecil, kenapa diganggu? Kalau kami buntut, kenapa diusahakan untuk tidak masuk? Tapi, nah di sini saya setuju. Yang duduk di persimpangan jalan, dalam hal ini kalau topik kita Pak Jokowi, selalu luar biasa. Jadi, apel siaga hari Minggu, Pak Surya Paloh dengan penuh semangat ya, kita ikut semangat nontonnya. Waduh. Kemudian di reshuffle hari Senin. Betul ya, ada reshuffle. Tapi sesudah reshuffle, Pak Surya Paloh itu bertemu kan? Diajak duduk bareng. Nah ini tadi bukan soal Sun Tzu ini. Everyone gets cake. Semuanya dapat kue. Ya kan? Sesudah selesai, itu diajak duduk bareng. Jadi kalau selama ini isunya adalah jangan-jangan dia gak sempat ikut pertandingan sehingga tidak pernah merasakan, kalah pun tidak pernah merasakan, Pak Jokowi aja gak gitu kan. Pak Jokowi malah nanya, cawapresnya siapa? Nah begitu ditanya cawapresnya siapa, Pak Surya Paloh langsung lupa. Pernah ngomong bahwa revolusi mental itu gak jalan. Jadi lupa tuh. Jadi lupa. Langsung dengan senang menyatakan bahwa sudah ditanya cawapres loh. Jadi everybody gets cake. Ya, jadi artinya sudah ditanya cawapresnya, berartinya bisa bertarung ini. Ya kan? Nggak apa-apa. Nah, teman-teman ini saya paling suka nih, banyak berbicara tentang bola kepada saya. Walaupun kita tahu satu bangsa ini di SEA Games itu kena hoax oleh tiupan wasit, betul kan? Yang pip gitu ya. Kita semua udah loncat-loncat termasuk Pak Jokowi, ternyata itu pelanggaran. Adanya di ini harus mulai hati-hati. Kalau menurut saya ya. Karena buat teman-teman yang di tikungan kanan ini, seperti tadi kalimatnya itu, ada lagi bunyi kalimat yang begini nih. Kurang lebih begini bunyi kalimatnya. Nanti kita tunggu aja. Siapa yang membohongi siapa, kurang lebih begitu. Enak nih di persimpangan jalannya enak. Jadi kalau ini jangan kan maju, kalah aja nanti nggak merasakan gitu. Yang di sebelah sana gitu, ayo kita lihat nanti. Siapa yang bohongin siapa, kurang lebih begitu ya. Nah kalau PDIP, saya agak susah mengatakannya karena kami ini agak bertetangga di ujung tikungan jalan ini. Jadi ragukanlah saya. Maksudnya kadang-kadang saya bisa ganjaris juga, kadang-kadang saya bisa karena terlalu dekat dengan orang yang duduk di persimpangan jalan. Sama seperti saya mau bertanya nih, mohon maaf. Ketika kita sudah dekat, Pak Karni Ilyas kan pernah wawancara dengan Pak Jokowi ya? Sudah berapa kali Pak Karni Ilyas? Datuk Karni Ilyas? Dua kali. Betul kan? Itu Datuk Karni Ilyas bisa memahami Pak Jokowi seutuhnya. Iyalah. Dari 2 kali itu. Oh enggak kan berapa kali ketemu. Oh terus ya, lama-lama. Yang wawancara ada tadi. Iya. wawancara. Makin lama makin paham ya. Paham lah. Asik. Nah itu karena itu saya ngerti. Begitu dia paham Jokowi, maka kalau pemilu cenderung cuti ya Pak Karni Ilyas ya. Enggak itu loh, penting loh itu. Kalau Anda paham, lalu Anda jadi cuti. Enggak bukan. Saya barangkali harus belajar dari itu gitu. Karena saat ini Datuk, saya masih belum paham. Misalnya seperti ini ya. Bukan karena pemilu. Bukan. Karena ketika itu polarisasinya kental. Terlalu tajam. Ya. Jadi ya saya ambil cuti 3 bulan. 3 bulan ya. Yang menderita tinggal keponakan, betul ya. Om aman waktu itu gitu. Tapi PDIP ini menarik ya. Di tengah dia sedang menderita ya. Kalau saya bilang sih sedang menderita. Dari hasil survei. Paling enggak ya. Dari hasil survei. Dalam tuh. Enggak menderita dari hasil survei. Tapi bisa melukiskan dengan baik betapa misalnya Pak Prabowo itu perlu dijaga. Itu biasanya yang dijaga tuh yang agak-agak lasak kalau bahasa. Kalau bahasa Sumatera Barat lasak, betul ya? Lasak ya? Iya lasak ya. Lasak itu kemana-mana gitu. Liar. Iya ya. Jadi saya nggak nambah-nambah lagi itu berarti ya. Jadi ada perasaan lasak yang membuat menurut saya tertahan untuk
bertemu gitu ya. Ya. Nah, sementara ini teman-teman kita di Gerindra ini juga menarik. Dia menganggap Bu Megawati itu sebagai kakak, ya. Tapi suka menerima kedatangan anak-anak dari kakaknya. Ya kan, sudah mulai ada satu nih Budiman yang datang gitu ya. Kan harusnya dia mulai mikir, ini kalau Budiman datang, kakak marah nggak gitu. Iya kan? Iya dong, harus mulai mikir gitu dong. Iya. Iya, oh enggak, kalau Effendi diundang. Kalau ini datang, ya datang. Terus kakak nanti jadi 3 bulan lebih gak pertemuan ini gitu. Ya kan? Atau jangan-jangan memang kalau bisa lebih lama gitu pertemuannya dengan datangnya ini. Nah, terakhir khusus buat Pak Jokowi yang ada di persimpangan jalan, menurut saya cerita kita soal jalan ini membuat kerinduan saya untuk segera sampai pada 19 Oktober sampai 25 November 2023. Betul ya? Di situ akan ada kampanye 28 November. Pendaftaran 19 Oktober sampai 25 November 2023. Di situ sebetulnya banyak jawaban-jawaban. Seperti tadi ya, kita dengar juga kan hari ini misalnya di media sosial hidup isu bahwa kalau bukan AHY yang calon wakil presidennya, maka Demokrat akan akan pindah ke salah satu yang lain. Setelah saya baca-baca itu kemungkinan dengan hadirnya di ILC sekarang, saya baru tahu bahwa itu bujukan Andre Rosadi barangkali gitu ya. Yang berhasil kalau itu. Tapi kan ini menarik loh. Bagaimana kan kelompok 8 dengan Anies harus memutuskan pada waktu mendaftar nanti bahwa siapa yang dimasukkan. Dan khusus bagi Pak Jokowi di situ juga menarik tuh. Untuk teman-teman PDI Perjuangan nih, Bang Putra. Mulailah 28 November itu kita tahu Pak Jokowi akan real berkampanye untuk siapa. Di situ baru, ya kan? Sudah nggak bisa dipersimpangkan jalan pada waktu itu. Harus milih pada siapa. Iya kan? Hah? Nah, terakhir itu yang saya mau katakan. Jangan-jangan nanti itu Bapak Presiden kita belajar dari pendiri ILC. Lalu dia mengatakan, Presiden ILC dan ya lalu dia menyatakan, melihat kondisi yang terlalu tajam begini, maka saya sebagai guru bangsa, sebagai bapak bangsa akan memutuskan cuti selama 3 bulan sampai terjadilah hasil presiden pada 14 Februari 2024 gitu. Nah, kita belum tahu kan kalau itu terjadi, maka ya ini ilmu baru. Di mana Bapak Presiden bisa aja loh mengatakan silakan saya nggak mau ikut dalam polarisasi yang tajam, apalagi kalau betul tinggal 2. Kalau tinggal 2 pasti akan lebih tajam ya daripada 3. Lebih baik 5 di 2004 misalnya. Nah, pada waktu itulah kita sekalian bisa tahu Datuk Kardilias menjawab siapa yang dibohongi oleh siapa pada hasil 14 Februari 2024. Terima kasih Datuk Kardilias. Kalau satu kata buat Pak Prabowo, satu kata buat Prabowo, unggul pada hari ini. Betul. Ini saya nggak bisa agen survei aja bilang begitu ya. Enggak, ilmiah ya. Kalau satu kata gini, pada hari ini unggul. Kalau banyak nama sampai simulasi 3 nama, Ya. Prabowo, Ganjar, Anies, Pak Prabowo unggulnya tidak signifikan secara statistik. Enggak, kalau 2 nama. Jadi ya statistically tight. Dan tidak ada yang dapat 50% plus. Karena kan syarat untuk bisa menang 1 putaran adalah mencapai 50% Kalau plus 2 nama. Nah, ketika tidak ada yang dapat 50% plus 1, kemudian disimulasikan secara head to head, Ganjar versus Prabowo, Prabowo unggul sekitar 10%. Kemudian kalau Prabowo lawan Anies, keunggulannya lebih jauh. Jadi sekarang Pak Prabowo berada di tengah, teori jalan Ya. tengah tadi. Dia mendapatkan pendukung terutama di putaran kedua dari limpahan suara mereka yang tidak lolos di putaran pertama. Tapi itu potret hari ini ya, kita tidak tahu
7 bulan. Karena pertanyaannya hari ini satu kata buat Prabowo adalah unggul. Betul, betul itu ya. di nasional kan, di nasional. Kalau di Sumatera Barat gimana Pak Burhan? Ya, biar tolong dijawab lah, biar udah Winita paham juga. Nanti aja. Tolong dijawab biar Oke. rakyat juga tahu. Sumatera Barat ya. Sumatera Barat kan penting ya, meskipun penduduknya tidak lebih banyak ya dibanding seluruh penduduk di Kabupaten Bogor. Tetapi Sumatera Barat ini sampai bulan Februari yang unggul masih Anies Baswedan. Cukup lumayan telak. Tetapi survei terakhir Prabowo unggul dengan selisih 6% dibanding Anies Baswedan. Baik di dapil Sumbar 1 maupun Sumbar 2. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, terakhir Pak Karni sedikit menanggapi Bang Ege. Saya ingin menyampaikan soal tanggapan pidato bahasa Inggris, Bang. Yang menolak pernyataan Pak Prabowo yang banyak protes itu NGO, Bang. Tidak ada satupun menteri luar negeri atau menteri pertahanan negara-negara besar seperti Amerika, Inggris, Prancis, dan negara-negara besar lainnya yang melakukan protes terhadap pidato Pak Prabowo. Karena mereka paham bahwa kekhawatiran Pak Prabowo itu nyata. Dan kita lihat hari ini bagaimana Rusia mencabut perjanjian kerjasama ekspor gandum. Apa yang di depan mata Bang Ege? Bahwa krisis pangan dunia ada di depan mata. Tapi kalau kita Itulah jadi yang disampaikan Pak Prabowo Bang Ege. Jadi tidak ada menteri luar negeri, menteri pertahanan negara besar satupun yang protes pernyataan Pak Prabowo. Karena mereka paham bahwa Pak Prabowo itu berpikir besar, berpikir untuk kepentingan seluruh dunia. Terima kasih Bang Ege. Iya. Pak Karni saya tambahin satu ya sedikit Boleh. aja. Iya, jadi. Ya, tadi kan disampaikan sama Bung Effendi soal kegelisahan. Kalau dalam konteks PD Perjuangan mau survei manapun, saya lihat tidak ada kegelisahan ya. Kami masih ada di atas, kami masih dipercaya rakyat PD Perjuangan. Untuk partai Kalau ya, yang disampaikan untuk partai kan Iya. tadi Pak Effendi bilang Oh, enggak. PD Perjuangan gelisah. menjawab Nah, jadi kalau terkait dengan Ganjar Pranowo, Ya. ya Pak EG kita harus fair. Pak Ganjar ini sampai tanggal 5 September itu ruangannya itu masih di Jawa Tengah. Ya. Tunggulah nanti kalau sudah PJ. 5 September. Ada 5 PJ, September, 5 ya. September. 5 September. Tunggulah nanti kalau sudah PJ, kita akan lihat Pak Ganjar akan ada di mana-mana. Nah dari situ nanti silakan diukur sama yang punya persimpangan jalan. Iya. Kita lihat performansnya di masyarakat seperti apa. Ya, dan yang masih ada 7 bulan. Dan yang kedua saya klarifikasi supaya ILC nggak salah. Pendaftaran capres dan cawapres itu terakhir 13 September. Ya, ada waktu 7 sampai 13 September. Itu waktu pendaftarannya KPU. Gitu loh. Penetapannya nanti itu yang dibilang ya Pak Ege tadi. Dan terakhir Pak Karni, terakhir soal kader kami yang namanya Mas Budiman. Kan dari tadi kan disinggung-singgung ya. Kan saya nggak ngomong sama sekali ya terkait hal itu. Jadi Pak Karni, kenapa enak ngomong sama Pak Karni? Karena kita sama-sama dari redaksi. Kalau yang namanya sudah ditetapkan agenda setting, kita tuh taat. Jangan sampai ada presenter, reporter ngomong yang lain. Betul ya Pak Karni ya? Kalau enggak diapain Pak Karni? Kalau itu sampai terjadi. Di SP ya, di SP dikasih surat peringatan. Di kami juga Pak Karni. Kami diajarin sama Ibu Megawati 5 disiplin. Ya, kami diajarin disiplin berpikir, disiplin bertindak, disiplin bicara, disiplin komunikasi, dan disiplin waktu. Itu aja Pak Karni, saya mau kasih tahu tentang bagaimana yang dilatih dan diajarkan di PD Perjuangan. Ada yang melanggar itu. Kenapa? Ada yang melanggar itu. Saya bukan DPP Pak Karni. Ya kalau di redaksi saya reporter Pak Karni. Siap. Bukan pengambil keputusan gitu ya. Jadi itu aja yang saya mau ceritakan. Pemirsa, ketika politik tidak lagi jadi misi, maka politisi pun telah berubah, bukan lagi memperjuangkan kepentingan rakyat, tapi memperjuangkan kepentingan
dirinya sendiri. Presiden Prancis Macron, Emmanuel Macron. Kita ketemu ALC akan datang.